Salam sahabat KBS di mana saja berada. Kita jumpa lagi dalam program Good News from KBS, sebuah acara saat teduh bersama, edisi khusus bagi saudaraku yang sakit. Melalui acara ini kami rindu membagikan kabar baik melalui perenungan singkat firman Tuhan dan pujian rohani yang kiranya dapat meneguhkan dan menguatkan iman saudaraku yang sedang sakit. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh berjumpa lagi bersama semua saudara-saudara kami yang mengikuti acara ini, terkhusus bagi mereka yang sedang sakit. Tuhan, kami mau baca dan merenungkan firman Tuhan, karena kami sangat membutuhkannya untuk menguatkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mohon kehadiran-Mu memimpin kami dalam acara ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah orang berdosa, oleh karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, acara ini kami serahkan ke dalam tangan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, tema pada renungan malam hari ini yaitu kelepasan yang membawa kesaksian. Dan nats yang mendasari tema ini adalah Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Saya bacakan untuk saudara. Lukas 8 ayat 26 sampai ke 39, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi-babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke dalam rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan
segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudara, kisah mengenai Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gerasa ini dicatat dalam 3 kitab Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Dikisahkan bahwa orang di Gerasa ini dirasuki oleh banyak roh jahat sehingga membuat dia berkelakuan begitu liar. Dia sulit dikendalikan atau dijinakkan walaupun sudah dibelenggu dengan rantai. Suka berteriak, memukul-mukul diri dengan batu, berbahaya, dan ia tinggal di pekuburan dan telanjang. Seluruh kehidupan orang itu dikendalikan oleh roh jahat sehingga membuat dia begitu menderita. Tiap hari dia diseret-seret oleh roh jahat itu dan dihalau ke tempat-tempat yang sunyi. Entah apa yang dilakukan oleh setan-setan itu terhadap dirinya. Jiwanya dikuasai dan dipermainkan oleh iblis. Seperti manusia tanpa kehendak, ia menderita dan sendiri. Sungguh suatu keadaan yang sangat mengenaskan. Namun, segala penderitaan lahir batin itu segera sirna, berganti dengan kelepasan besar yang mengubah hidupnya karena kehadiran Yesus di daerah itu. Dalam keadaan diri yang masih sepenuhnya dikendalikan oleh roh jahat, orang itu datang berteriak lalu tersungkur menyembah Yesus. Saudara, di bagian ini kita bisa melihat bahwa begitu agung dan berkuasanya Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga iblis pun yang merasuki orang itu menyembah dia dan memohon untuk jangan disiksa ke dalam jurang maut karena memang belum waktunya, dan Yesus pun mengabulkan permintaan dari iblis itu. Terlepas dari urusan Yesus dengan setan-setan itu, Yesus hadir untuk membereskan urusan orang Gerasa itu dengan setan-setan yang sudah lama membelenggunya. Dan tak pelak lagi, roh-roh jahat itu segera keluar dari orang itu atas perintah Yesus dan memasuki kawanan babi yang melintas di situ atas permintaan mereka sendiri. Saudara, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa di tangan Yesus, orang yang tadinya dibelenggu setan, kini dilepaskan. Yang awalnya jauh dari Tuhan dan tidak mengenalnya, akhirnya duduk di kakinya. Tadinya telanjang, sekarang berpakaian. Dan yang dahulunya gila, sekarang menjadi waras. Orang Gerasa yang dirasuk legion itu telah diselamatkan oleh Yesus. Ia menjadi sembuh, dan dalam kuasa Yesus ada suatu kehidupan yang diubahkan. Tak berhenti sampai di situ, atas segala perubahan ajaib yang terjadi dalam hidup orang itu, setelah ia ditinggalkan oleh setan-setan, ia meminta untuk diperkenankan menyertai Yesus. Namun saat itu Yesus menolak dan menyuruh dia pergi untuk menceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah baginya. Dan ia pun taat. Ia pergi berkeliling seluruh kota dan bersaksi atas segala apa yang telah diperbuat Yesus baginya. Di sini ada bentuk syukur yang ditunjukkan oleh orang Gerasa itu setelah dia disembuhkan oleh Yesus. Ia menyambut dan merayakan kelepasannya dengan bersaksi dan menceritakan perbuatan Tuhan baginya. Dia tidak tinggal diam. Kelepasan itu membuat dia begitu bebas untuk pergi dan bersaksi tentang Kristus kepada dunia. Khusus bagi saudaraku yang sakit, mungkin kasus sakit penyakit yang saudara alami saat ini tidak separah orang yang kerasukan setan di Gerasa. Tapi mungkin di level tertentu, penyakitmu membuat engkau frustrasi karena tak kunjung sembuh, dan mungkin ditambah lagi dengan faktor-faktor lainnya yang memperpanjang penderitaan saudara. Mungkin persoalan ekonomi,
atau mungkin minimnya dukungan moral dari anggota keluarga saat saudara sakit dan lain sebagainya. Dan kondisi itu mungkin membuat saudara hampir gila. Belajar dari kisah ini bahwa Yesus peduli pada kehidupan dan kondisi saudara saat ini. Menurut saudara, apakah Yesus sengaja mendarat di Gerasa dan kemudian bertemu orang yang sudah lama dirasuki setan itu? Menurut saya tidak. Tidak ada peristiwa yang kebetulan, apalagi soal perjumpaan seseorang dengan Yesus. Sebelum peristiwa kelepasan dan kesembuhan ini terjadi, 3 kitab Injil mencatat Yesus baru saja meredakan angin sakal di danau. Itu berarti angin dan air taat padanya. Alam semesta tunduk padanya. Dan dalam kisah ini, iblis tunduk padanya. Apalagi sakit penyakit saudara. Lalu mungkin saudara bertanya, apa yang bisa saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Yang pertama, belajar dari orang di Gerasa ini. Yang pertama yang dia lakukan adalah datang pada Yesus. Dicatat dalam kitab Injil, orang ini datang pada Yesus seketika setelah Yesus turun dari perahu. Lukas 8 ayat 27, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di rumah, tetapi dalam pekuburan. Matius 8 ayat 28, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Markus 5 ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Cara yang sama bisa saudara lakukan, datang pada Yesus. Yohanes 6 ayat 37 mengatakan, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Berdasarkan firman Tuhan ini, coba pikirkan, jika ia tidak akan membuang engkau saat engkau datang padanya, apakah mungkin dia tidak melakukan sesuatu untuk menolong saudara? Tinggal tenang di kakinya, tetap percaya dan nantikanlah dia. Yang kedua, pergi dan saksikan pada dunia tentang kasih-Nya. Lukas 8 ayat 38-39 berkata, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Markus 5 ayat 18-20, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Dicatat oleh Markus dan Lukas bahwa awalnya orang yang telah dilepaskan dan disembuhkan itu meminta diperkenankan untuk mengikuti Yesus. Tapi Yesus menolak. Yesus malah menyuruh dia pergi dengan pulang ke rumahnya dan orang-orang sekampungnya dan saksikan tentang perbuatan-perbuatan Allah baginya. Saudara perhatikan, setelah orang itu dilepaskan dari ikatan iblis dan disembuhkan dari kondisi mental dan fisik yang sakit,
hal pertama yang ia lakukan adalah meminta agar diperkenankan mengikut Tuhan dan untuk melayani Dia. Jadi, saudara, orang yang dulu pengikut iblis dan diperhamba olehnya, setelah berjumpa dengan Yesus dan hidupnya diubahkan, dia meminta untuk menjadi pengikut Yesus dan menjadi hambanya. Jadi saudara, apabila saudara sudah datang pada Tuhan dan Tuhan sudah menolong saudara, pergilah mengikut Dia. Mengikut Yesus di sini dalam arti memposisikan Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu dengan beriman kepadanya. Setelah itu, pikirkan apa yang bisa saudara lakukan bagi Yesus. Apa yang bisa saudara lakukan untuk melayani Dia. Seperti orang gerasa itu, saudara bisa melayani Dia dengan pergi bersaksi tentang perbuatan kasih Tuhan secara langsung kepada orang-orang di sekitar saudara. Itu bisa keluarga, kerabat, teman, sahabat, kenalan, dan lain sebagainya. Atau saudara juga bisa menggunakan media-media sosial yang ada untuk menyebarluaskan kesaksian saudara sehingga menjangkau lebih banyak orang bagi Kristus melalui kesaksian saudara. Karena jangan sampai di antara sekian banyak orang yang mendengarkan kesaksian saudara, ada orang-orang yang mungkin sedang menderita karena sakit penyakit seperti yang dahulu pernah saudara alami atau yang pernah saudara derita, sehingga mereka juga boleh datang pada Yesus dan beroleh pertolongan. Tuhan kiranya menolong saudara. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini, Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan menguatkan, menghibur, dan memberikan harapan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Terima kasih untuk kehadiran-Mu bagi kami dan berkat-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh hidupku untuk ku nikmati firman. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Baik saudara, kita sudah sampai di penghujung acara malam ini. Kiranya kabar baik yang sudah kami bagikan lewat perenungan firman Tuhan dan pujian rohani memberkati dan menguatkan saudaraku yang sedang sakit.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.